Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nurheti. Bu Jo, apa kabar hari ini? Apa baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Cuman ada yang mengganjal nih di pikiran saya nih. Ada yang Agak mau di sedikit, ngomongin nih sama Ibu. Makanya saya minta waktu Ibu tadi untuk jumpa kita iya, siang ini. iya Bu Jo. Jadi apa nih yang akan kita bicarakan dalam kegiatan coaching kita pada hari ini, Bu? Masalahnya tentang apa? Gini Bu, ini saya kepikiran kan. Ada siswa saya namanya Intan. Ya, Dia dalam seminggu itu adalah 2 hari dia libur. mm, Jadi saya udah nasehatin gimana caranya biar tiap hari dia mau sekolah gitu. iya. Jadi ini yang mengganjal mau di ngomongin sama Bu Nurhati. Oh, begitu. Jadi masalahnya ada siswa ibu yang namanya Intan itu dia beberapa hari ini libur begitu. Iya Bu, Hmm. sebenarnya udah 2 minggu Bu, udah saya Oh, telusuri. Iya makanya ajak coaching dengan Ibu. Mungkin ya. setelah coaching bah Eh, enak nih saya adalah saya perasaan lihat, saya ini gitu. oke. Saya lihat Bu Julfida lemas sekali. Apa Iya udah nih baru makan pulang siang, sekolah, Bu? kepikiran juga nih masalah Intan. Mungkin capek gitu, Bu ya. Oke. Jadi Iya masalahnya Bu, oke akan maklumlah kita kita. iya, Bu. Oke Bu Jul, mudah-mudahan dengan kita adakan coaching ini ada sedikit pencerahan ya Bu dengan masalah Ibu. Jadi waktu kita singkat sekali nih Bu Jul ya. Iya Bu. Dari pembicaraan kita, apa yang sebenarnya yang ingin Bu Jul dapatkan? Ini saya kan, jadi si Intan itu rencana saya Hmm. mau eh, pergi dengan orang BP ke rumahnya, mau saya Hmm. jemput gitu Bu, mau saya lihat keadaannya, apa dia sakit atau ada Hmm. masalah lain, mau ketemu Hmm. orang tuanya. Udah saya buat surat beberapa kali, nggak ditanggapi juga sama mamanya. Kebetulan ini Hmm. anak orang tuanya tinggal mamanya. Anak broken home, Bu. Oh Ayahnya gitu. dengan mamanya udah pisah. Jadinya Hmm. ya banyak problem lah. Saya udah sering juga Hmm. mendekati sebagai wali kelas, menasehati, anaknya pinter, rajin, kok udah ke sekolah, pendiam, baik, apa yang kita suruh mau. Cuman waktu ke sekolah ini kok susah kali gitu. Itu dia, Iya. Bu. Oke. Memang udah beberapa kiat udah pernah Ibu lakukan ya, udah pernah pergi ke rumah dia, eee, ada beberapa hal yang udah dilakukan ya. Oke Bu Jul, jadi permasalahan Ibu Jul itu udah ditangani ya, dengan pergi ke rumah dia dan udah kita identifikasi juga bahwasanya anak tersebut termasuk dalam keluarga yang broken home Bu ya. Oke baik, Bu Jul, kalau ngomongin masalah anak yang tidak sekolah seperti itu, menurut Bu Jul itu dia itu apa ada kendala dalam proses pembelajarannya begitu sehingga anak tersebut merasa tidak nyaman ke sekolah begitu. Setelah saya telusuri, udah jumpain orang tuanya, bukan? Kebetulan orang tuanya kerja di SPBU di Cagapu Biren ini. Mm-mm. Jadi single parent lah ceritanya, Bu, orang tuanya. Iya, iya. Saya temui di SPBU-nya, saya minta waktu barang 10 menit. Mm-mm. Saya datang, saya jumpain. Terusnya dibilang orang tuanya susah kali mengatur waktu pagi-pagi. Karena adiknya Mm. kan kecil-kecil sekolah di SD, ada yang di SMP, dia di SMK.
Jadinya mamanya pun harus masuk kerja 7:30. Jadi itulah problem dia. Sebenarnya dan saya udah jumpa Intan sendiri ke rumahnya, Bu. Saya jumpai Iya. ke rumahnya, saya datang beserta orang BP. Yang Intan bilang juga sama, bahwa dia nggak ada yang ngantar pagi-pagi. Oh iya. Mamanya mungkin keuangan untuk sewa RBT atau ojek gitu agak susah gitu. Keuangannya pun agak susah gitu kan. Jadinya problemnya lebih ke sarana transportasi, Ibu. Terusnya dari cerita mamanya juga saya bisa tangkap bahwa si Intan ini kurang adanya kebutuhan kasih sayang. Karena orang Oh, tuanya ya yang seperti cerita saya program. bilang tadi, Bu, pergi pagi, pulang mungkin sore karena SPBU, Bu, ya. Iya, iya. Kerjanya pun agak kasar ya, agak keras. Mm, mm, Adik-adiknya masih kecil, jadi kurang adanya setelah saya telusuri, kurang adanya kedekatan, Bu, iya. antara Intan dengan mamanya. Jadi segala kegiatan Intan ini mamanya nggak tahu, kurang tahu. Istilahnya diantar anaknya ke sekolah, ya pas didaftar terus kurang tahu perkembangannya. Waktu saya undang pun Oke, berarti di mamanya sini nggak mau datang. Kadang-kadang iya, bukannya nggak mau kalau saya iya. tanya sama mamanya, tapi nggak sempat datang. Betul. Berarti di sini si Intan ini dalam keluarga yang memang mungkin bisa dikatakan dari sisi ekonomi yang kelas bawah ya Bu ya, kemudian perhatian keluarga yang kurang mendukung begitu ya, karena memang mereka sudah termasuk dalam keluarga yang pisah begitu. Lalu apa kiat Ibu untuk mengatasi masalah Intan ini? Ini setelah saya ya kita ngomong berdua udah agak enakan ya, maksudnya ada kawan curhat. Mungkin Teringat kita bisa saya, terima ini. saya pikirkan mungkin saya akan mengajak Intan ke sekolah beserta mamanya. Saya akan mengundang mamanya, saya dekati secara personal mamanya dan Intan untuk datang berdua ke sekolah. Kita akan duduk di ruang BPBK, Bu. Iya, iya. Terus saya apa yang dibilang mamanya harus didengar sama Intan, begitu juga yang Intan bilang juga harus didengar sama mamanya. Jadi nggak ada miskomunikasi di sini. Apa yang dicerita anaknya sesuai dengan mamanya cerita. Terus ya saya akan bilang bahwa keberhasilan si Intan ini ada pada kehadiran dia di sekolah. Saya rencana akan memberikan nasihat kepada orang tua Intan dan Intan sendiri, Bu, beserta mungkin saya undang ketua jurusan, BPBK, mungkin seperti itu dan saya sendiri sebagai wali kelas, Bu. Rencana saya seperti itu kira-kira, Bu Nurhayati. Ini udah terpikir barusan. Iya, berarti akan mengajak keluarga Intan ini untuk membicarakan hal yang terbaik bagi dia ya, dengan Iya. memotivasi semangat belajar dia, kemudian dengan melibatkan juga pihak-pihak sekolah. Ada yang kiat yang lain mungkin Bu yang bisa lebih memotivasi dia begitu? Mungkin kiat yang lain saya mau merembukkan dengan orang tua Intan masalah kehadiran Intan ini sebaiknya kalau memang dari sarana transportasi itu agak susah, mungkin si Intan bisa naik bus sekolah, Bu. Bus sekolah kan nggak mahal. Jadi Intan mungkin harus bangun agak lebih pagi, Bu. Iya. Jalur rumahnya mungkin ada sarana transportasi bersekolah untuk langsung ke SMK, Bu, ke depan SMK. Mungkin saya akan membicarakan itu langsung dengan orang tuanya, itu solusi yang lain yang akan saya bicarakan pada mungkin pertemuan dengan mamanya itu, Bu. Yang akan saya panggil. Saya usahakan datang mamanya, harus datang. Gimana caranya saya usahakan mamanya datang dan Intan pun mau datang. Mungkin ini Intan udah malu datang ke sekolah nih. Karena udah beberapa hari enggak sekolah ini. Makanya saya ajak coaching dengan Ibu Nurhayati ini. Agak bingung juga. Mungkin memang kita harus mengembalikan kembali penguatan karakter dia, bahwasanya kita bisa menggunakan hal-hal yang lebih baik
untuk penanaman motivasi dia ya Bu ya. Baik, berarti Iya, yang kedua itu Ibu mau mengajak keluarganya dengan solusi yang lain, mungkin dia bisa menggunakan angkutan umum ya Bu ya. Mungkin yang tidak terlalu iya, Bu. memberatkan orang tuanya dan lebih irit di pembiayaan. Kira-kira menurut Bu Jul mana yang lebih efektif untuk diterapkan dalam waktu dekat ini Bu? Dalam waktu dekat ini mungkin saya rasa yang lebih efektif ya, si Intan itu harus segera saya undang beserta orang tuanya ke sekolah dan membicarakan masalah naik bus sekolah itu. Mungkin itu agak lebih efektif, cuman si Intannya harus saya kasih sedikit coaching lah ceritanya. Oke. Penguatan lebih Arahan dekat gitu ya. sehingga dia ada pemahaman bahwa harus bangun lebih pagi agar dapat bersekolah langsung ke sekolah gitu Bu. Oke, Kayaknya ya ini yang akan begitu. saya terapkan Bu dalam waktu dekat. Oke. Kira-kira kapan bisa Ibu menerapkan hal tersebut agar tidak mengganggu proses pembelajaran Kak Intan ya? Iya Bu. Maksud saya dalam waktu dekat ini atau ada jeda waktu beberapa begitu? Saya rasa dalam 2 hari ini Bu. Besok saya mau ambil surat dulu di BPBK, surat ketiga panggilan orang tuanya. Terus pun saya akan mengantarkan sendiri ke SPBU rencana. Terus saya Oke. juga akan ke rumah mungkin melihat sendiri Intan membicarakan secara personal sehingga dia merasa berani untuk ke sekolah ya Bu ya. Iya, Bu Jul, siapa yang bisa membantu Bu Jul dalam mengingatkan hal tersebut Bu Jul? Mungkin yang bisa mengingatkan saya mungkin ketua jurusan karena saya juga telah melibatkan kepala jurusan dalam masalah saya ini Bu. Jadi ketua jurusan Ini kita sudah di akan penghujung. Oke, kita sudah di penghujung waktu Bu Jul. Menurut Ibu apa yang Bu Jul sudah dapat dari pembicaraan kita ini begitu? Alhamdulillah saya udah ada solusi Bu ya. Oke. Dan saya akan segera menerapkan solusi saya yang saya bilang tadi ini untuk memanggil orang tua Intan beserta Intan. Saya ajak ke BPBK untuk mendiskusikan masalah ya naik bersekolah itu Bu. Iya, dengan menggunakan bus sekolah ya, mungkin itu akan lebih nyaman di diri dia Bu ya. Iya Bu. Kira-kira nanti bagaimana dengan tanggapan orang tuanya? Apa sudah dikonfirmasikan juga dengan orang tuanya Bu Julfida? Rencana saya Bu kan saya akan mengkonfirmasi masalah bersekolah ini ya waktu pertemuan saya 2 hari ini Bu, dalam 2 hari ini. Oke. Berarti mudah-mudahan kita akan melakukan yang terbaik untuk peserta didik dia kita Bu Julfida ya. Dan harapan kita juga dengan adanya kiat-kiat yang kita lakukan ini bisa sedikit banyaknya mempengaruhi tentang perkembangan siswa kita dalam proses pembelajaran ya Julfida. Oke Bu Julfida, ini nanti saya tunggu loh. Saya tunggu kelanjutannya minggu depan. Mudah-mudahan akan membawa pencerahan dari kegiatan kita Bu, pada terima kasih pertemuan. banyak. Terima kasih kembali Bu Julfida. Mudah-mudahan sehat terus. Saya lihat kondisi Bu Julfida lemas sekali. Mungkin karena baru pulang sekolah dan ada masalah ini saya udah segar lagi nih Bu. Udah ngomong kita udah kecing ya. Makasih banyak Bu Nurhati ya. Oke, nanti jika memang Oke, baik Bu. Sama-sama kalau begitu saya juga salam untuk keluarga. Assalamualaikum Bu Julfida. Waalaikumsalam Bu Nurhati. Assalamualaikum Bu Nurhayati. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Baik Ibu, sehat. Alhamdulillah sehat. Saya lihat Bu Nurhati ada yang ingin disampaikan nih. Ajak ketemuan coaching siang ini dengan saya. Iya Bu, ada sedikit masalah. Ini menyangkut masalah saya sih sebenarnya.
masalah saya pribadi gitu. Saya agak sedikit mengganjal Bu di pikiran saya karena sebenarnya Iya, Bu. beberapa bulan yang lalu kepala sekolah tuh menunjuk saya sebagai wakil kepala sekolah tempat saya mengajar. Namun saya Iya, khawatir saya tidak bisa membagi waktu antara tugas pokok saya mengajar dengan kewajiban saya yang lain sebagai wakil kepala sekolah, Bu. Begitu. iya, Bu. Oh, jadi tujuan Ibu mau coaching hari ini membicarakan cara pembagian waktu yang bagus dengan tugas yang dibebankan Ya, sama kepala sekolah sama Ibu sebagai wakil kepala sekolah, Bu ya. iya Ibu. Iya, Bu. Kira-kira bagaimana nih permasalahannya? Bisa saya tahu nih? Oke, jadi permasalahannya terkadang eh, kepala sekolah itu kan menitipkan beberapa pesan kepada kita dan mempercayai kita untuk melakukan beberapa kegiatan yang menurut beliau bisa kita atasi gitu kan. Tapi Iya, Bu. apa maksud saya itu ketika kita berada di kelas itu sebagai wakil kepala apa sebagai wali kelas yang harus menjalankan kewajiban kita untuk proses pembelajaran itu ada kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan atau masalah-masalah mendadak juga yang harus kita selesaikan begitu. Jadi saya kurang fokus begitu dengan proses pembelajaran saya karena harus menghandle beberapa kegiatan yang memang berkaitan dengan sekolah saya, Bu. Tuh. Iya. Jadi menurut Ibu, misalnya idealnya waktu yang ada untuk kegiatan wakil kepala sekolah itu full, itu Ibu kasih angka 10. Kira-kira yang bisa Ibu berikan untuk yang sekarang ini ada sama Ibu berapa nih angkanya? Mungkin Apa yang bisa kita hmm, berikan 6 mungkin. 6? 6. Jadi di angka 6 ini Ibu berusaha menjadi wakil kepala yang bagus, itu mau Ibu tingkatkan di angka berapa? Di Biar Ibu angka pede jadi 8 wakil atau kepala 9? sekolah. Oh iya. Oke, Kira-kira di angka untuk 8 mungkin netnya. oh iya. Iya Bu Nurhayati, saya senang sekali. Ibu semangat untuk mengejar angka 8 ya. Iya, Kira-kira ini insya apa Allah. nih kiat-kiat Ibu biar bisa bagus membagi waktu di angka sehingga mencapai angka 8 nih. Mm-mm. Kira-kira seperti apa yang ada di pikiran Ibu biar ideal nih saya sebagai wakil kepala sekolah di angka 8. Oke, mungkin memang ada hal-hal atau kejadian di luar dugaan kita ya Bu, yang memang harus segera kita atasi, begitu. Saya biasanya kalau jika butuh tindakan cepat, yang darurat misalnya seperti siswa berkelahi, datang orang tua, wali begitu, atau ada kegiatan-kegiatan puskesmas sampai dengan kunjungan-kunjungan pihak luar begitu kan, itu kan harus segera kita selesaikan. Sementara memang ada tugas pokok lain yang juga butuh perhatian kita begitu. Pengennya saya bisa melakukan dua-duanya seimbang antara yang mendadak ini dan tanggung jawab saya terhadap tugas utama saya begitu Bu Gufida. Iya. Mungkin ada kiat-kiat Ibu sehingga bisa membagi waktu dengan bagus. Mungkin kalau kiat-kiat saya itu ada beberapa sih yang mungkin bisa kita terapkan begitu kan. Terkadang di kelas itu ya dalam proses pembelajaran itu kan kita menghadapi anak-anak begitu. Jiwa yang kita hadapi. Jadi memang agak susah untuk meninggalkan mereka. Namun saya terkadang ada meminta guru pendamping saya untuk mewakilkan sebentar. Namun di sini kita kan jadi tidak fokus lagi ketika kembali kepada Iya. mereka begitu. Jadi kiat saya mungkin di sini mencatat di catatan kecil apa yang sudah kita berikan, tindakan apa yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatan apa yang Iya, Bu. sedang kita jalankan begitu kan. Um, Iya, Bu. kemudian saya biasa mungkin kiat yang lain saya akan mencoba merekam Iya, Bu. pembicaraan apa pembicaraan terakhir dengan mereka di kegiatan apa kita begitu Bu Jul. Mungkin itu kiat yang akan saya Oh. lakukan. Dari yang Ibu sampaikan, saya menangkap bahwa Ibu mulai mengelola diri dengan bagus, Bu ya. Kayaknya arah mengelolanya udah dengan cara Ibu merekam, dengan cara Iya. Ibu memanage ya.
Ibu mengelola diri Ibu dengan bagus itu sudah suatu terobosan baru Bu, karena bulan lalu belum muncul ini Bu ya, di pembicaraan Iya. kita bulan lalu. Iya. Jadi ini kira-kira kapan nih Ibu mau merencanakan untuk melaksanakan kiat-kiat Ibu ini yang barusan Ibu cerita sama saya? Ya, mungkin saya akan melakukannya agar tidak terhambat dengan mereka itu secepatnya, Bu. Mungkin bisa dimulai dengan besok jika memang ada panggilan. Tapi kalau tidak ada panggilan, mungkin kita akan menjalankan seperti biasanya aja, begitu kan? Karena kita sesuaikan dengan kondisi juga, begitu, Bu Fida. Jadi kira-kira berapa hari lagi Ibu akan melaksanakan kiat-kiat ini? Mungkin di ini besok hari Bu Julfida, jika ada memang kendala begitu. Jika kita memang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentang sekolah kita, dia akan langsung menerapkannya. Oh ya, bagus ya Bu ya. Saya mengharapkan Bu Nurhayati tetap semangat ya Bu ya. Menjadi wakil kepala sekolah. Ibu, saya menangkap sudah bagus perencanaannya juga ya. Kira-kira ini waktu kita ketemu bulan depan ini ada pencerahan baru Bu ya. Iya. Jadi kira-kira siapa yang mengingatkan Ibu untuk melaksanakan rencana ini Bu? Biar rencana Ibu ini terwujud. Iya, saya akan meminta bantuan guru pendamping saya untuk bisa mengingatkan saya tentang kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan ini, Bu Julfida. Alhamdulillah sekali ya Bu ya. Kira-kira gimana perasaan Ibu ini setelah ngomong-ngomong kita hari ini ada mendapat pencerahan atau ada ide-ide yang lain mungkin mau ditambahkan? Ini saya senang sekali Ibu sudah ada pemikiran ya, sehingga sudah ada perencanaan dan mau dilaksanakan Bu ya. Iya, mungkin Bu Julfida sedikit hujan, saya minta maaf Bu. Iya, memang cuacanya sedang tidak mendukung Bu Julfida ya. Agak ada angin dan hujan. Ibu bisa dengar suara saya? Bisa Bu Julfida. Oke, alhamdulillah masih bisa. Mungkin setelah kita melakukan coaching ini Bu Julfida, awalnya saya bingung bagaimana harus memfokuskan diri dan membagi waktu saya dengan tugas saya sebagai wakil kepala sekolah. Tapi setelah pembicaraan coaching ini, saya sudah mendapatkan pencerahan dan bagaimana saya harus menyikapi tugas saya sebagai wali kelas dan kewajiban saya yang lain sebagai wakil kepala sekolah. Terima kasih banyak Bu Julfida. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan cerita sedikit banyaknya di kegiatan ini Bu Julfida. Iya, sama-sama Bu Nurhayati. Saya tunggu cerita bagusnya bulan depan ya. Mungkin bulan depan Ibu udah lebih pede lagi, udah sampai ke angka 10 Bu ya. Insya Allah, mungkin target kita seperti itu. Mengejar yang lebih baik, bukan? Saya menunggu beritanya bulan depan ya. Kita coaching lagi Bu Nurhayati ya. Baik Bu Julfida, terima kasih Bu Julfida atas motivasi dan semangatnya. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga Bu ya. Semoga sehat selalu. Iya Bu Julfida, salam juga untuk keluarga. Baik, ini terima kasih. Waktu kita pun ini udah habis Bu ya. Sedikit nih waktunya, saya minta maaf. Oke lah. Terima kasih banyak Ibu sudah menghubungi saya untuk kita bincang-bincang sebentar. Oke, saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan